berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Bu. Siapa? Ica. Kenapa Aisyah? Kenapa? Tadi malam periksa ke ibu saya. Sakit Bu. Oh iya, nanti Natasha Bu. Natasha kenapa? Lagi ke Amerika katanya. Oh, ke Amerika. Itu ada pamer-pamer Bu katanya. Ya, yang sakit bisa kita doakan, nanti bisa disebut bareng-bareng ya. Yang lagi liburan juga didoakan semoga cepat pulang dengan selamat. Amin. Oke, sebelumnya kita akan bernyanyi dulu. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima. Hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman agama di Indonesia. Coba diamati, ini gambar apa? Peta. Peta? Peta Indonesia. Indonesia. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat peta itu? Iya, warnanya hijau. Kemudian Indonesia ternyata luas. dia luas. Kemudian ada lagi? Ternyata Indonesia beragamannya. Iya. Ternyata besar. Iya, semuanya benar sekali ya. Jadi dari gambar ini kita itu bisa tahu kalau Indonesia itu luas dan memiliki wilayah yang terpisah atau memiliki pulau yang banyak. Nah, di dalam pulau-pulau itu terdapat keanekaragaman yang sangat banyak. Ada keanekaragaman agama yang akan kita pelajari, kemudian juga ada budaya, bahasa, suku bangsa dan lain sebagainya. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama kalian dapat mengidentifikasi keragaman agama yang ada di Indonesia. Yang kedua, dapat memahami sikap menghargai keragaman agama yang ada di Indonesia, menganalisis sikap menghargai keragaman agama. Kemudian kalian juga harus dapat menyajikan hasil identifikasi sikap menghargai keragaman agama di Indonesia. Dan yang terakhir dapat mengomunikasikan hasil identifikasi tersebut. Materi pembelajaran pada hari ini yang pertama tentunya ada keragaman agama, kemudian sikap menghargai keragaman agama. Oke, materinya. Ada yang mau baca? Ya, bapaknya silakan dibaca. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan. Ya, kita untuk Jadi Indonesia itu bersatu dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dalam NKRI terdapat banyak keberagaman yang merupakan sebuah anugerah dan kekayaan bangsa yang wajib kita syukuri, sehingga kita harus saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda dengan kita. Agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. Yang pertama ada Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua agamanya memiliki tempat ibadah dan kitabnya masing-masing. Ada juga hari perayaan atau hari besar yang dimiliki oleh setiap agama. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk saling menghargai atau sikap yang harus kita lakukan terhadap keberagaman agama tersebut? Yang pertama, berteman dengan siapa saja. tanpa membeda-bedakan agama satu dengan yang lainnya. Tidak boleh memilih teman berdasarkan agama yang dimilikinya. Kemudian saling menghormati satu sama lain, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, apalagi yang berbeda agama. Kemudian yang ketiga, tidak mengajak teman yang berbeda suku dan agamanya. Oke, Ibu ada video pembelajaran.
Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang Belajar yang bisa dibaca sambil menyimak. di negara kita Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi. Apa kalian tahu? Bisa disimak ya, bisa dibaca juga di belakang. Terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh negara, yaitu 1. Agama Islam, 2. Agama Katolik, 3. Agama Kristen, 4. Agama Hindu, 5. Agama Buddha, dan 6. Agama Konghucu. Setiap masyarakat berhak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya tanpa paksaan dari siapapun. Setiap agama memiliki unsur-unsur keagamaan seperti rumah ibadah, kitab suci, dan hari besar keagamaan. Berikut ini adalah keragaman rumah ibadah, kitab suci, dan hari besar keagamaan yang ada di Indonesia. 1. Agama Islam. Agama Islam memiliki rumah ibadah yang disebut masjid dengan kitab sucinya yaitu Al-Quran dan hari besar keagamaannya diantaranya Idul Fitri, Idul Adha, Isra. Ya sudah disimak ya videonya. Coba dibuka bahan ajarnya. Ibu minta salah satu membacakan yang ini, tapi yang dibuka bagian ini dibaca yang satu bedanya. Dimulai dari Mas Sofia. Yang pertama agama Islam, kitab sucinya Al-Quran, satu menjadi masjid dan bisa keagamaannya. Yang pertama Idul Fitri, kedua Idul Adha, ketiga Maulid Nabi, yang keempat Isra Mi'raj. Yang kedua yaitu Kristen, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari besar keagamaannya 1. Natal, 2. Paskah, 3. Pentakosta. Ini Mbak Kamina. Yaitu Katolik, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari besar keagamaannya Natal, Paskah, dan Kemudian Mas Diki tolong bacakan. Agamanya Hindu, kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Pura, terus hari besar keagamaannya Nyepi, Kuningan, sama Galungan. Oke, Mbak Maza. Untuk selanjutnya yaitu agamanya Buddha, kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadahnya Wihara, hari besar keagamannya Waisak. Oke, yang terakhir Mas Yoga tolong bacakan. Agama Konghucu, kitab suci Susi, tempat ibadah Klonteng, hari besar agamanya Imlek. Oke, terima kasih telah menyimak video dan juga membaca bahan ajar. Sekarang kalian akan mengerjakan LKPD individu. Salah satu untuk membacakan hasilnya. Bu. Iya, berdiri Mbak Sofia. Di situ apa? Di situ aja. Indonesia memiliki beragam agama yang dianut oleh masyarakatnya. Sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa menjalin kerukunan antar umat beragama dengan saling bertoleransi terhadap agama lain. Bagaimana cara dapat melakukannya? Yang pertama, tidak menjelek-jelekan agama lain. Kemudian yang kedua, menghormati agama lain. Yang ketiga, tidak mengganggu teman yang berbeda agama jika sedang beribadah, Bu. Ya, benar sekali. Semuanya sama ya jawabannya? Sama. Ya, jadi kita itu harus saling menghormati agama lain untuk menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Selanjutnya itu Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Nah, nantinya akan ada 2 kegiatan yang harus kalian lakukan. Sekarang kelompok pertama Mbak Kamila, Mbak Dinda, dan Mbak Sofia. Kelompok kedua ada Mas Yoga, Mas Diti, sama Mbak Maza. Ya.
Jadi kartu ini akan dibagikan secara acak, kemudian kalian akan saling mencari pasangannya antara pertanyaan dan jawaban yang tepat. Oke, kelompok 2 silakan. Semuanya sudah dapat kartu ya? Ya. Sekarang dari kedua kelompok silahkan saling berkomunikasi, saling mencari pasangannya masing-masing. Semuanya sudah berpasangan? Sudah, Bu. Oke, coba tolong dibacakan dari Mas Yoga. Pertanyaannya, yang pertama pertanyaannya. Kita agama Konghucu adalah Sushi. Iya, benar sekali. Kemudian yang kedua dari Mbak Dinda. Tempat ibadah agama Hindu adalah pura. Iya. Kemudian dari Dengan agama lain kita harus menghormati. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, kegiatan yang kedua silakan kembali kelompoknya masing-masing, kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan duduk dengan kelompoknya. Iya. Ya, kelompok pertama. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Sudah, Bu. Ya, sudah. Oke. Sekarang perwakilan kelompok membacakan hasilnya. Berdiri saja dari situ. Kelompok 1. Jawabannya kan, Bu. Ya, jawabannya saja. Apa perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk bertemu dan bekerja sama? Jelaskan. 6 sekawan memiliki perbedaan agama seperti Edo beragama Kristen, kemudian Siti beragama Islam, kemudian Damu beragama Hindu, Lani beragama Buddha, dan lain sebagainya. Untuk yang berikutnya, bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Yang pertama, yakni bermain bersama tanpa menjelek-jelekan agamanya, Bu. Ya. Lagi sampai selesai. Ya, satu lagi. Ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Aku pernah punya teman beragama Kristen. Ada banyak perbedaan yang kami miliki seperti dalam beribadah. Kemudian saat aku sholat, dia tidak menggangguku, dan saat hari Minggu kami tidak bermain bersama karena dia beribadah di gereja. Jadi kami saling menghormati. Ya, tepuk tangan kelompok 1. Kemudian kelompok 2 silakan dibacakan hasilnya. kami agak berbeda. Itu apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bersama? Sedangkan mereka memiliki perbedaan agama seperti ada perayaan hari rayanya yang diceritakan dalam teks. Bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Kami akan saling menghormati, tidak memilih teman dan tidak menjelek-jelekan agamanya. Ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Pernah mempunyai teman beragama Konghucu. Ketika Imlek, dia memberikan makanan khas Imlek. Begitu juga saat aku merayakan Idul Fitri dan Idul Adha, aku memberikan makanan khas Lebaran waktunya untuknya. Oh iya, terima kasih. Tepuk tangan kelompok 2. Oke, jadi apa yang sudah disampaikan dan kalian juga sudah membaca teks tentang keberadaan agama. Kalian sudah paham ya bagaimana cara kita saling menghormati dan menghargai agar tetap bisa hidup rukun dan harmonis. Kemudian kalian juga sudah mengetahui macam-macam agama yang ada di Indonesia. Terima kasih kepada kalian karena sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan tugas dan sudah berdiskusi dengan baik. Selanjutnya, Ibu akan membagikan soal evaluasi yang dapat kalian kerjakan di rumah ya. Bisa dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Dari pembelajaran hari ini ada yang dapat
juga tadi kita belajar untuk saling menghormati dan menghargai ketika kita bergaul dengan teman yang beda agama. Jadi jangan saling menjelek-jelekkan, saling menghargai karena Indonesia itu punya mereka. Ya, berdasarkan kesepakatan berumurnya Indonesia itu memiliki 6 agama yang diakui. Setiap warga negara wajib memiliki satu agama yang dianut karena kita merupakan negara yang menganut Agama negara yang menganut agama yang mengakui agama seperti sila pertama Pancasila. Ya. Kita juga harus saling menghormati dan bertoleransi terhadap agama lain agar dapat hidup rukun. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran? Apakah Oke. Ada kesulitan yang dialami selama pembelajaran? ini tunggu waktu mengerjakan soal itu saya malas bacaannya Bu. Iya, baca teks karena karena panjang ya. Saya malas baca. Ya, kemudian apa materi yang disampaikan dapat kalian pahami? Bisa. Apa ada yang ditanyakan atau ada yang belum dipahami tentang materinya? Tidak Bu. Semua sudah paham ya? Ya. Sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, tetap semangat.